Ya, jadi nggak semua orang itu cocok di bisnis yang orang lain kelihatannya rame gitu loh. Kelihatannya doang ibaratnya hebat, Kang. Wah, lu punya bisnis fashion, lu punya bisnis kuliner, lu punya bisnis franchise ini gitu loh. Padahal belum tentu keuangannya sehat gitu loh. Oke, jadi setiap pengusaha itu bisa dibilang ada namanya jalan ninja, kan? Oke. Keren ya. Gimana caranya kita memilih partner bukan yang pengkhianat, betul nggak, Kang? Bilang kan nyari partner lebih ribet daripada nyari istri. Pengusaha, Kang, meskipun dapat partner yang nggak bener, dapat partner yang pengkhianat, ya gua nggak kapok lah untuk punya partner. Gitu. Karena kalau misalnya beberapa orang udah sukses di bisnis, mereka kan jenuh. Oke, kalau gue sih biasa ledekin teman-teman gue sih, ketika bisnisnya udah sukses, paling nggak dia tambah rumah baru, mobil baru, atau istri baru. Ricky Sen, selamat datang. Halo. Terima kasih, Kang. Makasih nih udah hadir ke sini. Sama-sama. Sobat Kariduan, siapa nih? Bro Ricky. Bro Ricky ini yang saya tahu nih, ini bisnisnya banyak. Tapi yang saya tahu ini salah satu founder. Bukan salah satu ya, founder ya? Foundernya. Founder dari Dokter Mobil. Betul sekali, Kang. Berapa cabang sekarang? Sekarang udah 30. 30 cabang. Iya. Nah, nih tentunya Sobat Kariduan sebagian besar tahu kayaknya ada namanya Dokter Mobil. Nah ini nih foundernya nih, baru kelihatan. Tapi kalau buka di YouTube-nya udah ada ya, orang ada. tahu ya. Betul. Gitu. Nah bro, kesibukannya apa nih? Kesibukan sekarang kita lagi mau buka 2 cabang baru dan satu Dokter cabang Mobil ya nih ya? Dokter Mobil, ya. dan lagi sibuk bolak-balik ke luar negeri aja, Kang. Itu gimana nih? Maksudnya cabang barunya di luar negeri? Enggak, kita kan bulan September tahun lalu itu kita buka cabang di Malaysia. Kita buka bengkel Dokter Mobil di Malaysia. Jadi lagi sibuk benahi bengkelnya seperti itu. Ini biasanya orang ngembangin bisnis di Indonesia ya. Ini udah ekspansi nih. Iya, iseng-iseng, Kang. Ini ke Malaysia iseng nih. Nanti yang nggak isengnya kita tanya juga ya. Iya. Berarti itu kan Dokter Mobil ya. Berarti tahun ini, dalam waktu dekat bukan tahun ini ya. Yes. Akan buka 2. Iya. Terus bisnis lain selain Dokter Mobil ada apa lagi? Bisnisnya rata-rata bergerak di bidang otomotif semua, Kang. Jadi pada waktu 2010 kan saya udah bisnis ibaratnya produk-produk otomotif. Dan Dokter Mobil itu kita bentuk pada tahun 2015. 2015. Ya, seiring perjalanan waktu dari customer yang datang ke Dokter Mobil itu ada kebutuhan-kebutuhan lain. Contohnya pada waktu itu ada customer yang bilang, di Dokter Mobil bisa nggak poles mobil? Nah, makanya kita bikin namanya bisnis namanya Raspro. Itu khusus poles mobil, anti karat sama kaca film seperti itu. Maksudnya store sendiri? Iya, store sendiri di luar Dokter Mobilnya gitu loh. Jadi brand sendiri, Kang. Saat ini Raspro itu sudah ada sekitar 7 cabang. Raspro doang ya? Raspro doang gitu. Tadi Dokter Mobil ada 30. Iya, ada Raspro 7. Iya. Terus lanjut. Nah, jadi tahun 2023 awal kita bikin namanya Domo Transmisi. Jadi bisnis yang khusus untuk perbaikan transmisi mobil. Dan bisnis saya ini kebanyakan di otomotif semua. Dan tahun 2024 awal ini kita bikin pertama kali bengkel khusus hybrid dan EV di Indonesia. Pertama kali? Ya, itu ada di Kelapa Gading. Udah buka? Udah buka dari Januari lalu. Ya. Ada yang masuk? Ada. Takutnya dibikin nggak ada yang masuk kan? Karena ini kan benar-benar menjawab tantangan yang ada kan? Iya. Bahwa EV ini mulai ramai. Yes, betul. Dan udah ada bengkel khusus EV. Iya, betul. Pertama di Indonesia berarti? Pertama di Indonesia. Jadi kita, saya punya partner orang Malaysia. Mereka dari tahun 2017 itu udah bengkel khusus hybrid dan EV di Malaysia. Jadi kita ajakin kerja sama mereka, kita undang untuk buka di Indonesia. Mantap ya. Tapi itu baru satu ya? Baru satu. Ya, soalnya kalau buka di daerah lain belum tentu ada juga. Iya. Harus di Jakarta ya, lebih mudah. Karena bisa dibilang kan tren hybrid lagi naik ya, Kang ya. Lagi naik, Terus lagi naik. tren EV juga lagi naik gila-gilaan gitu loh. Jadi sebenarnya hybrid itu udah ada dari tahun 2012-2013, Kang. Mungkin kalau misalnya Kang Ridwan pernah dengar itu Prius hybrid, terus Camry hybrid dan mobil hybrid lainnya. Itu udah ada dulu. Betul. Sekarang ini bisa dibilang Indonesia ini belum siap infrastrukturnya untuk EV. Oke. Saya sendiri sebagai pemain otomotif juga saya belum punya mobil EV, Kang. Tapi mobil hybrid sudah ada gitu.
Oh gitu ya. Kalau Iya. hybrid sudah. Hybrid sudah ada. Berarti ada yang hybrid, ada yang non hybrid. EV aja yang belum ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, kan Iya. nanti by proses kan, tergantung kebutuhan kan kita ya. Iya. Tapi kalau bicara marketnya emang EV kan udah lagi berkembang terus kan, Yes. naik terus Pesat kan. banget. Makanya di sana ada peluang dan makanya dibuka pertama kali di Kelapa Gading. Ya, di Kelapa Gading sebagai prototipenya dulu. Setelah prototipenya udah matang, SOP dengan KPI-nya udah oke semua, kita trial error, problemnya udah dikit, baru kita kembangkan ke cabang-cabang lainnya gitu kan. Oh, mantep. Iya. Jadi kalau kita mau buka bisnis nih ya, matengin dulu satu, jangan Yes, buka cabang dulu betul. langsung banyak. Kan banyak juga ya, mungkin teman-teman saya juga yang belum apa-apa, semangatnya scale up, Iya. semangatnya itu franchise, kayak gitu ya. Yes. SOP-nya belum rapi, KPI-nya belum rapi, Iya. bahkan bisnisnya belum bener, Yes. udah dijual gitu Iya. kan. Padahal sebetulnya yang bener tuh rapihin dulu. Rapin dulu. Karena tiap bisnis itu unik ya kalau menurut saya. Kalau kayak kuliner itu bisa dibilang 6 bulan rame, 1 tahun rame, itu bukan hal yang mustahil, Kang. Betul. Karena orang kepo, wah ada kuliner baru, gue mau cobain gitu loh. Kulineran namanya. Ya, tapi setelah 6 bulan 1 tahun, apakah bisnisnya masih survive gitu loh? Iya, Nah, iya. kebanyakan teman-teman UKM kita di luar sana itu setelah bisnisnya jalan 6 bulan nih, wah rame ya bisnis gua ya, waduh oke juga nih, kayaknya kita bisa untung lebih banyak kalau bisnisnya di franchise-kan. Mulai mereka franchise-kan. Akibatnya orang yang beli franchise itu nggak tahu bisnisnya ke depan itu seperti apa trennya. Nah, lama-kelamaan bisnis franchise itu sepi, itu berefek ke bisnis yang utamanya gitu loh. Kalau misalnya kita ketemu satu tempat makan, kita lihat, wah itu sepi tuh. Meskipun di pusatnya rame, kita nggak kepikiran mau makan itu, Kang. Betul. Betul nggak? Karena dia lihat di dekat tempat dia sepi gitu loh. Iya. Image-nya apa? Wah, tempat makannya biasa, kurang enak gitu loh. Nah, jadi bagi teman-teman UKM di luar sana itu mending bikin prototipe dulu, paling nggak nih, Kang. Paling nggak bisnisnya itu minimal tuh 2 tahun gitu loh. 2 tahun. Proven dulu ya. Proven dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi ini bagaimana Sobat Kang Ridwan nih, nyapanya Sobat Kang Ridwan. Oke. Jadi Sobat Kang Ridwan nih, bagaimana dokter mobil dibangun tuh bukan kaleng-kaleng ya, artinya dipastikan dulu nih Yes. sistemnya berjalan, SOP-nya ada, KPI-nya ada, sudah proven baru Yes. diduplikasi. Betul, Kang. Makanya bisa berkembang pesat sampai 30 kan? Ya, dan yang kalau misalnya kita buka di Indonesia, buka cabang di Indonesia, mungkin itu hal yang biasa ya, Kang ya. Tapi kalau kita buka cabang di Malaysia, Nah, itu dia. nah, perekrutannya gimana, Betul. trainingnya nanti gimana, lokal partnernya seperti apa. Kalau sistemnya belum rapi, itu resikonya gede sekali, Kang. Betul. Resikonya gede sekali gitu. Ya, kita ngumpulin duit, buka di sana nguap ya. Yes. Tutup. Gagal. Ya karena kan Iya. buka bisnis kan gitu ya, kalau nggak berhasil ya Iya. tutup, kalau nggak ya gitu aja lah, jalan pelan-pelan gitu kan. Nah, kalau itu ada sebutannya, Kang. Jadi bisnis itu bukan go internasional, tapi collapse di internasional. Kalau internasional, oh iya. Oh karena sistemnya lebih aman kalau bermitra ya, dengan tetap ada mitra di sana gitu, ada orang lah yang menjembatani, yang paham area sana gitu. Ya, nah kalau di Malaysia itu kita mesti partneran sama lokal Malaysia, Kang. Jadi lokal Malaysia itu punya 51% saham dan kita sebagai ibaratnya partnernya itu punya 49% saham gitu loh. Karena untuk legal perizinannya, untuk dokumennya itu ibaratnya perlu namanya partner lokal. Jadi kita nggak bisa sendiri gitu. Oh, dan bukan pemegang saham yang prioritas juga ya? Bukan. 49%. Bukan. Ya? Tapi yang running jadinya mereka kan? Yang running jadi mereka. Jadi kita support, kita bagi kerjaan gitu. Karena kan di bengkel itu kan ada namanya marketing, ada operation, ada finance, ada XR gitu loh. Nah, mereka itu lebih fokusnya kepada apa? Kepada operation sama kepada XR gitu loh. Nah, kita marketing kita support dari Indonesia. Kayak bikin konten dari Indonesia, mereka tinggal upload di sana. Kita jalanin iklan dari Indonesia, mereka tinggal ibaratnya customer datang hubungi WA mereka tinggal bales-balesin gitu loh. Nah, jadi pembagian tugasnya mesti jelas. Kan kontennya di Indonesia dibikin. Enggak, kontennya bikinnya di sana. Jadi kita edit di Indonesia. Editing. Oh. Karena punya tim media itu ya. Ya, terus kita pasang ads-nya juga di Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi tim full supportnya dari sini. Yes. Oke. Bisnis apa lagi? Selain itu kita ada bisnis supply produk-produk otomotif kayak oli, aditif, kayak mesin buat bengkel. Terus bisnis saya rata-rata di otomotif semua, kan. Gitu. Masih banyak. Iya. Nah itu maksudnya
Semuanya berarti di bidang otomotif. Nah, Otomotif. sekarang Bro Ricky juga ini sebagai apa sekarang di bisnisnya? Nah, di semua bisnis itu saya sebagai komisaris. Komisaris. Iya, jadi karena saya ibaratnya sekolahnya nggak pinter, Kang. Iya. Jadi ya udahlah saya belakang layar aja lah sebagai komisaris, dan di tiap bisnis itu ada CEO-nya masing-masing. Kayak gitu. Jadi mereka yang running lah. Mereka yang running. Kalau di Dokter Mobil itu mungkin teman-teman sobatnya Kang Ridwan bisa lihat di channel YouTube-nya Dokter Mobil, itu ada namanya Lung Lung. Jadi Lung Lung itu as a CEO di Dokter Mobilnya. Ya, itu teman saya juga. Ya, temannya juga. Ya. Oh, jadi sekarang Lulung pegang di Dokter Mobilnya. Dan yang lain semua ada CEO-nya masing-masing. CEO-nya masing-masing. Sedangkan lu sebagai komisaris. Komisaris. Nah, itu jadi komisaris tuh kayak gimana sih? Atur waktunya, komunikasi dengan perusahaannya seperti apa, Iya. apa boleh atau enggak terjun ke teknisnya kayak gitu deh. Iya. Ceritain. Jadi di bisnis itu, Kang, itu kan ada dua. Satu namanya konseptor, satu namanya scaler. Oke. Konseptor itu orang yang bisa membayangkan bisnisnya nanti akan seperti apa. Oke. Kadang-kadang misalnya kita mau bikin bisnis nih, contoh kayak pada waktu kita pertama kali mau bikin bisnis Dokter Mobil, itu saya udah bayangin dulu tuh, karena saya basicnya sebagai konseptor, saya udah bayangin dulu. Kalau bengkel-bengkel lain di luar sana, itu kan servis mobilnya caranya manual ya, Kang ya. Terus pengerjaannya lama. Terus saya browsing-browsing tuh, kebetulan ada di Inggris, di UK, ada salah satu tempat namanya Car Doctor. Tapi itu websitenya udah tutup. Iya. Nah, mereka itu pengerjaan mobilnya kepada customer itu menggunakan mesin, Kang. Nah, Maksudnya mobil datang di kasih mesin. jadi By teknologi gitu. mesin yang melakukan servis mobil, bukan mekanik gitu loh. Oh. Makanya pengerjaannya sana itu lebih cepat. Karena Sana di kar mobil ya. karena di UK itu gaji mekaniknya kan mahal, Kang. Hitungannya kan per jam gitu. Oh, betul. Nah, 2015 kita contek strategi yang mereka jalankan di UK, kita bawa ke Indonesia. Nah, Dokter Mobil itu di awal itu adalah bengkel pertama di Indonesia yang menggunakan mesin canggih. Bengkel pertama Yes. Indonesia menggunakan mesin canggih. Yes. Canggihnya kayak gimana sih? Canggihnya kalau misalnya orang servis AC, Kang, itu kan butuh waktu sekitar 6-8 jam dari dia buka, dari dia bongkar, kemudian dia ganti partnya. Nah, kita menggunakan mesin tinggal colok-colok aja, mesin yang kita runningkan, maka mesin itu akan otomatis melakukan servis AC-nya. Dan waktunya pun hanya 1 jam, Kang. Langsung beres gitu. Jadi ibaratnya untuk penggantian oli kompresornya, flushing sistemnya, dan lain-lain itu hanya 1 jam gitu loh. Langsung beres. Jadi Keren, ya itu dari pertama kali bengkel itu udah langsung membawa teknologi itu. yes. Karena itu yang lo offer gitu. Yes. Walaupun katanya ngerintisnya dari bengkel kecil ya. Dari bengkel kecil gitu loh. Bengkelnya kecil tapi teknologinya jago gitu. Satu ruko, Kang, lebarnya 4,3 meter, belakangnya 12 meter. Mobil itu bisa parkir depan satu, belakang satu, Kang. Oh iya, dia nggak bisa Nggak bisa kan? samping-sampingan. Jadi kalau mobil depan selesai, yang belakang mesti mundur dulu, baru yang depan masuk gitu loh. Nah, jadi saya sama Lung Lung benar-benar berintis dari awal, dan saya sebagai marketingnya, kadang jadi kasir juga, kadang jadi purchasing juga, Lung Lung sebagai mekaniknya, Kang. Jadi Lung Lung dulu yang ibaratnya hujan-hujan, Kang, hujan-hujan tuh dia bongkar mobil, dia tune up mobil gitu. Jadi kita benar-benar mulai ini semua dari nol gitu. Oh, Lulung tuh CEO plus co-founder berarti ya jatuh? Iya, seperti itu. Oh, jadi emang dari awal ngerintis berdua? Dari awal berdua. Ya. Nah itu tantangannya gimana tuh pada awal-awal ngerintis usaha? Kalau misalnya cabangnya masih satu, tantangan paling besar itu adalah people. Nah, gimana tuh? Ya. Paling gampang mekanik-mekanik mau kerja ke tempat kita, dia lihat, wah ini bengkelnya kecil. Padahal bengkel gue sebelumnya itu ibaratnya ATPM, gede gitu. Dia nggak mau, gengsi dia, Kang. Oh, mekanik yang bagus ya? Mekanik yang bagus gitu loh. Terus selain itu juga mekanik itu kan bisa dibilang kan punya attitude masing-masing ya. Ada mekanik yang tiba-tiba besoknya nggak masuk dengan 1000 alasan. Terus tiba-tiba ada mekanik yang benar-benar kasbon, ada yang benar-benar mekanik ibaratnya hilang tanpa jejak, mungkin udah pindah ke tempat kompetitor seperti itu gitu. Nah, ketika bengkelnya udah banyak, kayak sekarang kan udah banyak kan. Jadi tiap bulan itu mekanik yang lamar masuk tuh cukup banyak, Kang. Jadi kita sudah nggak perlu terlalu khawatir lagi dari sisi mekanik gitu. Nah, problem tiap level bisnis itu kan beda-beda. Betul. Kalau bisnisnya di bawah 100 juta, itu problemnya biasanya gimana sih bisnis itu bisa survive? Bisnisnya itu ibaratnya bisa punya prototype yang solid gitu loh. Dari KPI-nya, dari SOP-nya, dan ujung-ujungnya apa? Bisnis di bawah 100 juta, kita mesti fokusnya kepada marketing.
Marketing. Sampai kapan? Sampai bisnisnya itu bisa ngasilin profit. Sampai bisa ngasilin profit, itu saya biasa sebutnya itu tahap kedua. Tahap kedua tuh 100 sampai 300 juta. Oke. Ketika bisnisnya ada profit, dia bisa mulai menggaji orang. Oke. Nah, tahun pertama biasa fokus di marketing, tahun kedua biasanya fokusnya di operasional sama tim. Karena untuk gaji orang, bikin tim itu kan bisa dibilang kan nggak murah ya, Kang ya. Apalagi kan kalau misalnya orang-orang di luar sana kan ngomong kan, kalau lu ibaratnya mau bayar orang pakai kacang, ya yang lu dapet cuma monyet gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya lu mau dapet tim yang bagus, ibaratnya yang kualitasnya bagus, ya harganya juga lumayan gitu loh. Nah, dari 100 ke 300 juta fokus ke operasional, fokus ke tim. Nah, dari 300 sampai ke 500 juta itu kita mesti fokus kepada KPI, SOP-nya dan lain-lain. Supaya apa? Sistemnya solid, Kang. Betul. Jadi ketika sistemnya solid, kita mau buka cabang, itu errornya sedikit. Betul. Manajemen kontrol sistem. Yes. Itu. Yes, manajemen kontrol sistem. Jadi dirapihkan sistemnya supaya bolong-bolongnya itu lebih kecil ya. Betul. Berarti nggak ada bolong ya. Pasti ada, Kang. Pasti ada. Selalu ada aja ya. Trouble di mana-mana karena sistem ini kan dibuatnya oleh orang kan. Oleh orang, betul. Dan orang itu kan selalu ada aja kalau nggak faktor dari orangnya, faktor dari sistemnya yang masih masalah. Jadi continuous improvement tetap jalan. Terus jalan. Oh, jadi lu waktu awal ngerintis itu berdua sama Lunglung, iya. Terus dan tadi ngasih tahu kalau ke Sobat Kang Ridwan kalau yang penting itu di marketing dan sales ya di awal. Kalau di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta ya. Yes. Marketing dan sales. Push aja itu dulu lah. Nah, itu dulu waktu ngerintis perjalanan gimana? Lu lancar aja apa gimana tuh? Kendala terbesar saat ngerintis apa dulu? Dulu kebetulan basic gua kan digital marketing, Kang. Jadi gua udah belajar digital marketing tuh dari 2009 gitu loh. Nah, udah digital marketing. Ya, jadi pada waktu 2015 mulai dokter mobil itu ya gua udah main Facebook Ads. Jadi ibaratnya organiknya juga jalan gitu. Nah, pada waktu main Facebook Ads enak banget, Kang, zaman dulu, Kang. Bener-bener deh. Kita pasang satu iklan, budgetnya cuma 30.000, 20.000. Itu yang komen banyak banget gitu loh. Facebook Ads ya. Facebook Ads saat itu, bener. Kompetitornya masih nggak sebanyak sekarang gitu loh. Nah, saat itu ya kalau misalnya tiba-tiba bisnisnya berkembang pesat, rame, padahal tempatnya kecil, itu kan pasti ada salah satu faktor, Kang. Nah, faktor itu saat itu adalah kita menemukan keunikan yang nggak dimiliki sama bengkel lain gitu loh. Kok lu servis mobil gua masih pakai manual, sedangkan di dokter mobil meskipun tempatnya kecil udah pakai mesin-mesin canggih gitu loh. Jadi saat itu kita ada 3 mesin, Kang, gede-gede sih, gede-gede. Satu mesin tune up, satu mesin AC, satu lagi mesin buat coolant gitu loh. Nah, kita pertama kali yang gaungin ke bengkel-bengkel di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau dengan mesin itu tinggal dimasukin, langsung dia diagnosa. Tinggal colok-colok, nanti mesinnya bekerja sendiri. Diagnosanya masih mekanik. Jadi bisa dibilang 30% mekanik, 70% mesin. Oh, berarti kalau gitu kan kemungkinan errornya kecil juga ya? Kemungkinan error kecil, iya. Dan standarisasinya bisa sama gitu, Kang. Oh, nggak capek juga ya? Iya. Nah, itu ada dong kompetitor yang main kayak gitu juga sama kalau kayak gitu. Seiring waktu begitu dokter mobil mulai dikenal, wah kompetitornya menggunakan produk yang sama, mesin yang sama, tapi kita selalu berpikir 5 langkah ke depan, Kang. 5 langkah ke depan apa? Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan produk-produk yang bisa dibilang yang udah kita riset duluan gitu loh. Jadi Lunglung itu kan bisa dibilang backgroundnya kan technical. Iya. Jadi tugas saya itu saya kadang-kadang beli produk dari luar negeri, kadang dari Jepang, dari Taiwan, dari US, dari Jerman. Itu saya bawa ke Indonesia, tes mana yang bagus gitu. Dia yang ngulik gitu ya. Seperti itu. Makanya lu tadi bilang waktu sebelum kita syuting ya bahwa ya banyak keluar kan ke expo gitu. Karena dapat insight dari situ langsung dibongkar di sini gitu. Ya, kita tes. Jadi di dokter mobil itu sampai sekarang kan kita punya bengkel di Malaysia, Kang. Nah, cara kerja bengkel Indonesia sama bengkel Malaysia itu totally different gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi banyak cara-cara yang di Malaysia itu bisa dibilang baru, di Indonesia tuh belum tahu gitu loh. Jadi kita bawa teknologi itu ke Indonesia. Contoh, kayak pada tahun 2023 itu kan kita buka namanya Domo Transmisi. Itu spesialis perbaikan transmisi mobil atau matic mobil ketika ada problem. Kalau di Indonesia bisa dibilang kayak Jakarta, bengkel spesialis transmisi itu nggak banyak, Kang.
bisa dihitung pakai jari gitu loh. Padahal kebutuhannya ada. Kebutuhannya gede banget gitu loh. Oh, gede banget bahkan. Gede banget. Nah, kita bawa tuh teknologinya dari Malaysia ke Indonesia dan kita buka, dan syukur sih bisnisnya lagi berkembang pesat banget sih itu. Kita mau buka cabang kedua di Surabaya mungkin sekitar bulan 8 bulan 9 gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau saya pernah belajar ya, kadang kan orang terlalu ribet ya, kepalanya tuh out of the box katanya gitu ya. Padahal sebetulnya kenapa kita bilang out of the box? Karena di luar dari kotak umum ya. Kita ini kan di dalam kotak sebenarnya ya. Nah, coba kita main ke luar negeri, kita main. Makanya nih Sobat Kang Ridwan yang pengusaha, kalau pengen bisnis ya cari sering-sering main lah ya, salah satunya itu ya. Sering main supaya dapat inspirasi dari luar, dibawa ke sini. Ya mungkin kalau ke luar negeri kejauhan ya, luar pulau lah, luar provinsi lah. Ya mungkin di Jakarta lagi rapi apa, dibawalah ke daerah, kan bisa aja seperti itu ya. Atau sebaliknya, betul. Kayaknya di Jakarta belum ada nih, kita buka nih misalnya gitu. Kalau dulu kan kayak yang makanan tuh tahu bulat, kan fenomenal tuh di jalan. Coba nih di tempat mana yang belum ada, kan bisa seperti itu. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya dari Sobat Kang Ridwan, misalnya bisnis otomotif juga di daerah, bisnis bengkel mobil. Nah, mereka mau ibaratnya main ke dokter mobil, kita sih welcome, Kang. Jadi mereka misalnya tinggal di daerah, mau main ke Jakarta, mau survei cara kerja dokter mobil gimana, mereka ibaratnya sistemnya seperti apa, teknologi seperti apa, kita welcome sih. Jadi ibaratnya bisa hubungi kita untuk main ke tempatnya kita gitu. Bro, gua lihat nih pinter banget nih. Enggak lah. Ini bagus bisnisnya ya, hebat ya. Lu backgroundnya apa sih? Backgroundnya gua komputer akuntansi. Komputer akuntansi? Ya, itu gimana nih ceritanya? Jadi begitu lulus, gua kerja di kantor bagian IT support 4 tahun lah. Jadi 2 perusahaan 4 tahun. Sempat kerja dulu? Ya. Jadi habis itu ketemu teman, diajak bisnis otomotif, bangkrut, Kang. Oh, sempat buka, tapi sambil kerja bangkrut. Saat itu? Enggak, berhenti kerjanya. Sempat berhenti kerja, terus buka bisnis otomotif, spare part mobil, dan itu bangkrut. Ya, dari bangkrut itu akhirnya gue pelajarin. Bisnis itu bukan berdasarkan lu punya passion gitu loh, tapi bisnis itu berdasarkan permintaannya ada nggak. Nah, kalau permintaannya ada apa enggak, ya lu mau nggak mau belajar meskipun bukan passionnya lu gitu. Ya, jadi kita mencari tahu tentang bisnis itu. Jadi walaupun lo bukan di bidang itu, lo perlu belajar di bidang itu. Bahkan sampai sekarang, Kang, kalau misalnya Kang Ridwan tanya, bro, mobil gue dibawa masalah, gue sampai sekarang tuh nggak pernah servis mobil, Kang. Maksudnya? Gue nggak pernah servis mobil gue sendiri gitu loh, sampai sekarang. Jadi gue nggak ngerti caranya servis mobil. Lu nggak paham? Nggak paham. Terus yang paham? Lu sama mekanik-mekanik yang lain dong. Berarti kalau kayak gitu, lu memahami tapi nggak bisa secara teknis ya. Tapi kalau memahami tentang bisnis. Bisnisnya gue paham gitu. Tapi kalau soal teknikal gue nggak paham. Oh, jadi lu percayain dengan partner lu tadi ya, lu itu. Nah, itu kan lu bukan di background, terus lu belajarnya kayak gimana? Kan sorry ya, ini kan kita ngomongin ya kebanyakan orang nggak sesuai bidangnya. Kayak gue juga kan dari perikanan tiba-tiba buka toko kue, kan nggak nyambung kan gitu ya. Dan kebanyakan pengusaha seperti itu, ya kan. Nah, lu mensiasatinya saat itu belajarnya seperti apa sih sehingga lu dari yang tadinya nggak ngerti tentang otomotif ya, tiba-tiba bisa ya, bukan berarti lu yang ngerjain, tapi gimana tuh dulu bisa belajar? Kalau di bisnis itu kan bisa dibilang ada orang-orang yang terjebak di dalam bisnis, Kang. 9 to 5, bahkan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam dia masih di bisnis. Betul. Nah, orang-orang begitu kalau misalnya Kang Ridwan tanya, bisnis apa yang bagus di luar sana, yang tren lagi apa? Dia nggak tahu, Kang. Karena waktunya udah habis di bisnisnya dia, ngurusin bisnisnya dia. Dari problem sama customernya, problem sama timnya, terus ibaratnya dari sistemnya juga belum solid. Dia udah stres duluan gitu loh. Nah, dari awal saya selalu menempatkan diri saya itu di luar bisnis. Jadi saya bisa lihat bisnis saya itu secara garis besarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya saya terjebak di dalamnya juga, saya mesti rutinitas 9 to 5 di kantor gitu, saya nggak bisa lihat potensi yang ada di luar sana, Kang. Apalagi kan 1 tahun kan saya bisa dibilang bisa 3-4 kali ke luar negeri. Dan terakhir kan saya bisa dibilang bulan Oktober, November saya di Las Vegas, sama kemudian bulan 11, bulan 12 saya ada di Korea gitu loh. Di sana loh? Enggak, saya ibaratnya di US itu sekitar 2 minggu.
Oh. Jadi cari inspirasi juga di sana. Nah, yang saya lakukan di sana itu salah satunya mengunjungi exhibition, pameran. Ya. Terus ngapain aja exhibition? Bisa di exhibition itu kita bisa melihat, Kang. Nah, kebetulan pada waktu saya main ke exhibition itu tren terbarunya itu apa? Produk yang lagi in di seluruh dunia itu apa gitu loh. Nah, dari sana kan saya dapat gambaran. Kemudian saya bayangin, kalau produk ini kita bawa ke Indonesia, itu butuh waktu berapa lama masyarakatnya untuk adaptasi. Karena kalau ketika produk yang baru, dulu saya pernah kena kasus sih. Oke, kena kasusnya adalah saya import tuh, Kang, produk yang bisa dibilang lagi in banget di Thailand gitu loh. Saya import 1 kontainer. Oke. Begitu sampai ke Indonesia, itu saya jualnya itu lama banget, Kang. Karena belum in di sini. Karena di sini perlu diedukasi. Ya, belum diedukasi. Perlu diedukasi gitu loh. Jadi produk yang bisa dibilang di Thailand itu, kebetulan teman-teman saya banyak main otomotif juga, itu 1 bulan itu bisa laku 2 kontainer, 3 kontainer. Ini saya masukin 1 kontainer, saya jual 1 tahun itu lakunya itu pelan banget, Kang. Tapi 2 tahun 3 tahun kemudian lakunya baru kenceng gitu loh. Iya, tadinya pengen jadi first mover advantage ya. Jadi gua nih orang pertama nih. Nggak taunya orangnya ketika dijelasin ini buat apa, nggak tahu. Atau belum membutuhkan saat itu kali ya, belum happening gitu ya. Karena trennya itu bisa dibilang agak beda, Kang. Jadi kebiasaan masyarakat Indonesia sama kebiasaan masyarakat luar sana itu beda. Jadi kita mesti pintar-pintar membaca kalau kita bawa produk ini ke Indonesia bisa nggak langsung boom gitu loh. Jadi kita kalaupun main keluar pilih-pilihnya yang bijak ya, dianalisa dulu lah. Nggak sembarangan juga ya langsung gitu. Nggak sembarangan main. Oh di sana ramai, kita tarik analisa dulu nih. Needs-nya ada nggak gitu potensinya gitu ya. Nah itulah yang terjadi sama teman-teman saya yang di Malaysia gitu loh. Jadi sekitar 5 tahun 6 tahun lalu ada beberapa teman saya di Malaysia itu cukup gede, Kang. Mereka pemain cukup gede di Malaysia, mereka masuk Indonesia. Awalnya mereka otomotif. Awalnya mereka ngajak kita untuk kolaborasi, tapi kita bilang belum dulu lah karena kita size-nya masih kecil saat itu kan. Nah, mereka masuk ke Indonesia, nggak sampai 1 tahun udah tutup, Kang. Jadi kenapa tutup? Mereka nggak tahu kebiasaan orang Indonesia itu seperti apa. Marketnya mereka nggak tahu gitu loh. Karena beda juga ya, habitnya sehari-hari beda. Jadi kita perlu pelajari lagi ya. Padahal sama-sama bahasa Melayu kan. Betul. Malaysia sama Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi nggak serta-merta yang mereka pikirin market Indonesia tuh wah populasinya gede ya, sekitar 100 juta. Masuk ke market Indonesia gampang. Nggak seperti itu juga gitu. Punya tantangan sendiri ya buat mereka ya. Dan lo ketika buka di Malaysia juga ada tantangan itu ya, tapi karena partnership ada kebetulan kita punya partner gitu, dan awalnya stres juga, Kang. Buka di Malaysia, wah stresnya gimana? Karena kita pikir Malaysia itu kan bisa dibilang kan populasinya benar-benar beragam ya, Kang ya. Ada Melayu, ada Chinese, ada India, ada bisa dibilang kayak orang Singapurnya gitu loh. Ada Vietnam, ada Kamboja dan lain-lain lah. Jadi multicultural banget lah. Pertanyaannya, Kang, kita membuka bengkel, kita punya sosial media, kita punya website, pakai bahasa apa? Itu juga bingung ya. Bahasa Melayu aja udah. Nggak gitu juga. Nah, akhirnya apa? Gue pikir karena ini multicultural, rata-rata mereka bisa bahasa Inggris, Kang. Ya sudahlah pakai bahasa Inggris. Akibatnya apa? Begitu gue bikin website pakai bahasa Inggris ya enggak nendang, Kang. Pencariannya sedikit banget gitu loh. Visitor yang masuk ke website itu dikit banget gitu loh. Setelah gue pelajarin lagi, ternyata visitor yang masuk ke website gue tuh dari UK, dari US, dari Singapura. Waduh. Kebayang nggak, Kang? Bikin website optimasi udah habis 3-6 bulan, ternyata salah total. Makanya lu stresnya sih itu karena tugas lu kan mikirin nih marketing lah ibaratnya. Ini kan bisnis baru kan. Lu berpikir marketingnya gimana gitu. Ternyata nggak work selama 3-6 bulan, itu yang bikin lu pusing. Kebetulan kita ketika mulai bisnisnya misalnya dimulai bulan 1 ya, Kang ya. Bulan 6, bulan 9 sebelumnya itu kita udah optimasi. Nah, jadi pada waktu buka itu gua lihat datanya semua, aduh ini berantakan semua. Akhirnya kita scrap semua, kita ganti semua dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu, Kang. Kontennya juga kita ubah pakai bahasa Melayu gitu loh.
Karena bisa dibilang kan di sana kan Chinese kan juga banyak, Kang. Ada banyak. ada Kungfu, ada Teochew, ada Hakka dan lain-lain gitu. Jadi kan ibaratnya banyak kan. Ini mau pakai bahasa apa? Karena bahasanya beda-beda juga, Kang. Pusing juga ya. Tapi itu tantangan sih. Akhirnya kita memutuskan pakai bahasa Melayu dan syukur banget sih background kita cukup ramai di Malaysia. Iya. Akhirnya ketemu juga ya. Ketemu juga. Yang penting mentalnya mental semut ya. Iya. Selalu cari kesalahan kan gitu ya. Ya kan kalau namanya usaha kan ada aja mentok-mentok kayak Yes. gitu kan. Yes. Nggak mulus gitu. Oke Yes. lah di Indonesia jalan. Di sana kan tantangannya beda lagi. Beda lagi. Nggak sama. Walaupun Ya. di sini bisa jadi nomor 1, di sana ya adaptasi lagi, cari pola lagi. Betul sekali, Kang. Terus sesuai dengan needs yang mereka yang mereka mau kan. Tadi yang di Expo ya, gue masih penasaran. Expo. Kan sering ke Expo nih ke luar negeri. Emang jago ya bahasa Cinanya, Enggak. bahasa Inggrisnya? Enggak. Itu gimana tuh kalau nggak bisa gitu? Jadi di sana itu bisa dibilang ada namanya kondisi terpaksa, Kang. Mau nggak mau lu mesti adaptasi sama mereka menggunakan bahasa mereka. Karena kalau untuk di Expo kita ngomong paling gampang deh Thailand deh, Kang. Itu kan pakai bahasa Thailand, Kang. Oke. Kita ajak mereka ngomong bahasa Inggris, ya mereka Inggrisnya belepotan gitu loh. Oke. Kita ngomong pakai bahasa Thailand, kitanya nggak paham gitu, Kang. Nah, jadinya apa ya? Pakai Google aja, Google Translate gitu. Cuman modal Google Translate. Nanya kita pakai bahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa itu, Yes. dia bisa baca atau dengerin kan kita Yes. ngomong. Bisa kayak gitu. Yes, bisa. Dan lu modal gitu doang. Iya. Dapat insight dari satu dunia gitu ya. Iya. Oh, ya. Karena kayak gua sama Lunglung ke Frankfurt, ke Jerman. Itu gue berdua ke sana. Saking kita baru karena kita baru pertama kali ke sana, kita nggak tahu jalan, Kang. Gue sama Lunglung tuh nyasar sekitar berapa kilo dari hotelnya kita, salah turun kereta, Kang. Kebayang nggak, udah malam hari, salah turun kereta, mesti jalan. Udah gitu, nggak ada nggak ada SIM card, nggak ada internet. Internet tuh mati maksudnya. Kita nggak beli SIM card gitu loh. Gimana nih? Kelar negeri nggak beli SIM card. Karena ibaratnya baru datang, Kang, baru Kan datang. bisa beli dari sini, gimana saat itu? Dulu kan ibaratnya udah nekat-nekat dulu lah. Mungkin sampai Karena sana. dua orang kan, lo sama Lunglung berdua kan, masa sih hilang kan gitu ya? Ya, karena kita kan kalau misalnya ke Jepang kan kita bisa beli SIM card kan di Sevel di mana gitu kan. Iya, Jadi banyak. gampang banget lah, nggak mesti beli di airport gitu loh. Begitu salah turun, ya sudah jalan sama Lunglung itu malam-malam berdua, samping-samping itu ada hutan gitu loh. Iya, nyasar kita. Nah, jadi dari keluar negeri itu kita belajar banyak hal yang mereka lakukan di luar sana tuh seperti apa gitu loh. Contoh kayak sekarang, saya punya teman di Frankfurt, dia salah satu kota di Jerman, dia punya pabrik, Kang. Terus saya tanya sama dia, bro, ini kan lagi hybrid sama EV, pabrik lu gimana? Bisnis lu mau dibawa ke arah mana gitu loh? Karena dia kan biasa mengeluarkan produk buat mobil konvensional. Terus dia bilang apa, Kang? I'm retire katanya, gue pensiun katanya. Langsung nyerah gitu. Karena ya bisa dibilang perubahannya cukup banyak gitu loh. Oh, di luar sana banyak banget ya. Mungkin kalau di otomotif paling mengikuti kan, Yeah. kelihatan banget kan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahnya Betul. mengarah ke EV semua kan. Yes. Indonesia kan udah ada tapi masih sedikit kan belum. Yes. Dan bulan lalu kan gue baru balik dari Jepang. Gue juga ibaratnya belajar banyak hal juga dari Jepang. Jadi ya itu. Jadi waktu gue cukup banyak habis di luar negeri gitu, Kang. Jadi gitu ya cara kaya lu ya jadi. Enggak lah. Karena tiap orang kan beda-beda, Kang. Jadi di bisnis kan tadi kayak gue bilang kan ada namanya konseptor, ada yang namanya scaler. Nah, gua tuh seorang konseptor. Oh. Jadi gue bisa bikin bisnis dari scratch, nanti gambarannya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, customer journey seperti apa, sampai gue bikin bisnis ini jadi, Kang. Nah, ketika bisnis ini jadi kan gue mesti tes dulu customer journey-nya jalan apa enggak. Ketika bisnis ini udah jalan dan udah ngasilin omset 100 juta, baru gue lepas ke scaler, Kang. Lunglung dan CEO lainnya gitu. Nah, jadi kalau bisnisnya nggak sampai 100 juta, gue terus muter otak gitu loh. Gimana caranya biar bisnisnya tembus 100 juta dulu gitu loh. Jadi nggak apa ya, gue potong dulu ya. Jadi ketika lo meng-create satu bisnis ya, kan karena posisi lo sebagai konseptor, lo
mengkonsep itu semua supaya jalan, walaupun ada eksekutornya ya. Yes. Scalernya tetap ada kan. Yes. Nah, tapi lu berpikir gimana caranya supaya bisnis itu jalan. Berarti lu masih ke teknis pada saat bisnis itu lagi merintis gitu ya? Di awal-awal iya. Di awal-awal ya. Tapi lebih fokus di marketing tapi lo. Lebih fokus ke marketing ya. Sama future-nya mau dibawa ke arah mana mungkin itu ya? Iya. Nah, dari suatu masalah biasanya itu kita mesti jeli, Kang. Ada peluang lagi nggak di balik masalah itu? Nah, kebanyakan orang itu kan nggak sadar. Ternyata ada peluang. Jadi kenapa kita bikin dokter mobil itu spesialis AC sama tune up? Terus Raspro itu brand berbeda, tim berbeda, CEO berbeda, itu spesialis anti karat, coating detailing sama kaca film. Kemudian kita bikin namanya Domo Transmisi, itu spesialis transmisi mobil gitu loh. Nah, itu kan tim berbeda semua, Kang. Nah, kebanyakan pengusaha itu ketika dia bikin bisnis, dia itu kepengen satu bisnis itu semuanya ada. Oh, palu gada gitu. Palu gada akhirnya. Akhirnya apa? Dia stres sendiri di bisnisnya dia. Contoh paling gampang kita ngomong bengkel mobil ya, Kang ya. Bengkel mobil mungkin yang Kang Ridwan pernah lihat kan, dia buka bengkel mobil, mesin dia kerjain, betul nggak? Kaki-kaki dia kerjain, betul nggak? Eksterior, interior dia kerjain, transmisi dia kerjain, dan lain-lain dia kerjain. Akibatnya apa? Ketika ada salah satu mekanik dia yang berhenti atau dipindah ke kompetitor, dia pusing, Kang. Ya kan? Karena ahlinya di situ. Yes. Pagi ngandelin orang ya? Yes. Stok barangnya, Kang, kebayang nggak, Kang? Oh, stok spare part-nya. Wah. SOP-nya aja, Kang, kebayang nggak, Kang? Oh iya, ya nggak standar jadinya ketika ada duplikasi. Yes, itu. Jadi bisnis ribet tuh pusing ketika duplikasi, sama. Iya. Saya ngalamin. Seperti itu. Ya, menjaga standar kualitas tuh kan nggak gampang ya. Iya, standar kualitas. Dan bersyukur kita berkembang ini benar-benar organik. Jadi kita itu nggak seperti kayak bisnis. Mungkin yang nonton, teman-teman yang nonton ini berpikiran kan, kalau misalnya pengusaha buka bisnis, kebanyakan kan misalnya kita udah sukses di bisnis A, Kang, terus kita mau buka bisnis B, itu kan kebanyakan kan orang berpikir kan, dari bisnis A ini kita ambil modalnya, kita investasikan ke bisnis B, betul nggak, Kang? Tapi ketika bisnis B nggak jalan, akibatnya apa? Bisnis A kesedot. Bisnis A ibaratnya mesti suntik dana Ya, terus ke bisnis B. Perahan lah. Ya, bisa dibilang bisnis B ini adalah parasit dari bisnis A kan. Ya. Nah, akibatnya apa lama-kelamaan? Bisnis A bisa goyang. Kayak gitu. Jadi kalau kita bikin bisnis, kita selalu bikin namanya prototype, Kang. Prototype ini kita benar-benar pantau cara gedenya gimana. Kemudian kalau misalnya prototype ini nggak berhasil, misalnya kita kasih waktu 2 tahun, Kang, kita bikin prototype 1, kalau nggak berhasil ya udah kita tutup gitu. Jadi ongkos belajar lah gitu ya. Yes. Nggak ada namanya ego, Kang. Kalau misalnya beberapa pengusaha kan ada ego kan, wah gue nggak berhasil di bisnis kuliner, ya sudah, nanti beberapa tahun lagi gue buka kuliner lagi. Kenapa? Egonya gitu loh. Dulu dia pernah gagal di bisnis kuliner, egonya ibaratnya kepengen dia sukses di bisnis kuliner, dia buka lagi. Ternyata gagal lagi gitu loh. Karena kalau Kang Ridwan amati ya, pengusaha-pengusaha tuh belum tentu ada yang cocok dengan bisnis kuliner. Kayak saya gini, saya ini nggak cocok dengan bisnis kuliner, Kang. Alamnya nggak di situ. Padahal mama saya juga punya bakery, Kang. Tapi nggak lanjutin punya mama. Enggak. Lalu alamnya udah tenggelam kayaknya di otomotif kayaknya. Ya, jadi nggak semua orang itu cocok di bisnis yang orang lain kelihatannya rame gitu loh. Ya. Nah, disinilah pengusaha itu mesti punya namanya konsistensi di bisnisnya mereka. Kalau misalnya mereka nggak fokus nih, kebanyakan nih kayak teman saya. Oke, dia bisnis fashion, omsetnya udah 500 juta, Kang. Tapi dia mentok. Dia nggak tahu gimana caranya bisnis fashion itu bisa tembus 1M. Dia nggak tahu bisnis fashionnya tembus 2M gimana caranya. Akibatnya apa? Dia buka bisnis yang lain, bisnis kuliner. Nggak fokus dong jadinya ya. Kemudian bisnis kulinernya belum jalan, dia beli lagi franchise yang lain, dia buka lagi gitu loh. Nah, teman-teman pengusaha di luar sana yang seperti ini banyak gitu loh. Egonya dia pengen dibilang sebagai pengusaha yang sukses, Iya. tapi itu menjadi kambing hitam dari hancurnya bisnisnya mereka.
Betul, karena jadi yang bisnis yang sehat justru nanti ditarik terus duitnya. Yes. Ujungnya tidak berkembang kan? Yes. Bahkan minus jadinya kan? Yes. Kelihatannya doang ibaratnya hebat Kang. Wah, lu punya bisnis fashion, lu punya bisnis kuliner, lu punya bisnis franchise ini gitu loh. Padahal belum tentu keuangannya sehat gitu loh. Benar. Iya. Ya ini kita egosentris kita ya. Ya gua ngalamin soalnya kan. Oh gitu. Sama. Gue juga pernah ngalamin dulu. Ah, gitu ya. Ini kan bukan kata orang. Kita mengalami seperti seperti itu dan dengar juga kan banyak pengusaha yang memang wah kayaknya bisnis itu bagus deh, coba. Kayaknya bisnis itu bagus. Mungkin karena prestasi dengan bisnis yang baru dibuat gak jadi, coba bisnis lain. Ujungnya kan kita kepecah juga tuh. Konsentrasi kita gitu. Dan ujung-ujungnya kan people, Kang. Karena untuk orang yang ibaratnya udah levelnya cukup tinggi di bisnis, mereka kan udah nggak ngurusin bisnisnya itu secara daily. Mereka percayakan kepada tim. Betul. Nah, timnya ini solid apa enggak? Kalau timnya ini nggak solid, eksekusinya ya semuanya juga ambiar, Kang. Lo kan sebagai komisaris ya sekarang. Secara teknis kan udah dilepaskan ke. Yes, udah lepas. Tapi kalau ada yang kurang-kurang, lu kasih masukan langsung, minta. Nah, jadi untuk bisnis yang baru running itu biasanya 1 minggu sekali itu saya meeting sama mereka, Kang. Sekitar 2 jam, 3 jam saya meeting sama mereka. Saya kasih arahan nanti seperti ini gitu loh. Tapi kalau untuk bisnis yang udah jalan, saya biasanya 2 minggu atau 1 bulan sekali meeting. Tetap dengan top manajemennya. Tetap. Kasih masukannya kok kayak gini di lapangan jalan, kontrolnya gimana gitu loh, strategi seperti apa. Ngomongin teknis ya. Lebih ngomong ke strategik aja sih. Ini strategiknya atau lihat KPI-nya kok nggak nyampe, kayak gitu bisa ya. Gitu, tapi nggak ke teknis, lu ngurusin ngedit gitu, udah enggak kan, lepas lah gitu ya. Sekarang bisa dibilang udah 5 tahun 6 tahun kali gua nggak pegang laptop, Kang. Pegang laptopnya itu sesekali doang gitu loh. Seriusan? Iya. Jadi gue lebih pegang handphone aja gitu loh. Karena instruksi melalui handphone. Dan jadi lebih sederhana ya. Maksudnya kalau buka laptop berarti ya urusannya ribet gitu. Kan buka laptop, bukanya Excel kan gitu ya. Kan kalau buka HP kan kayaknya cuma data-data, baca data-data doang kan. Betul kan kayak gitu kan? Itu. Artinya lu simplify pekerjaan lu kan jadi kan sekarang gitu. Nah, menarik, lu punya bisnis ada beberapa. Gua pengen tahu lu gimana sih bisa ketemu dengan orang-orang hebat itu? Nah, misalnya Lunglung dan lain-lain tuh kok bisa partnership, proses apa yang lo lakuin? Oke. Jadi setiap pengusaha itu bisa dibilang ada namanya jalan ninja, kan? Ngeri nih. Jadi jalan ninja itu tiap orang tuh beda-beda. Oke. Contoh dulu kalau misalnya sekitar 10 tahun lalu lah, Kang. Gua kalau mau bisnis, gua akan cari temen kuliah gua atau saudara gua atau sepupu gua yang ibaratnya tertarik jadi partner gua. Betul nggak? Karena apa? Keterbatasan gua punya network. Akibatnya apa? Temen kita ajakin ke bisnis bareng, ketika dia jalan bisnis mentok. Oke, bisnisnya stuck, nggak berkembang. Sedangkan kalau kita kasih tahu teman kita, nanti dia baper, tersinggung. Kemudian kalau misalnya kita kerjasama sama saudara kita, kalau kita ibaratnya nggak cocok lagi sama dia, kita keluarin dia, tiba-tiba tante gua telepon, bro. Tante apa lo? Iya. Kenapa lu giniin saudara lu? Kenapa gini? Nah, ujung-ujungnya apa? Ribet. Oke. Jalan ninja setiap pengusaha di tahap awal tuh seperti itu. Mereka partneran sama temennya, sama saudaranya, atau bahkan sama ibaratnya orang circle terdekat dia gitulah. Oke. Tapi sering waktu ketika jalan ninjanya terus mendaki ya, kita sebutnya ya. Karena jalan di bisnis kan nggak pernah ada yang mudah, Kang. Ya, paham. Jadi ketika dia mendaki, dia akan ketemu nanti orang cara milih partner itu yang bagus seperti apa. Karena kalau sekarang itu kan gue selalu menggunakan tiga standar. Saya singkatnya itu sebagai S. Pertama itu attitude. Kedua itu adalah skill. Ketiga itu adalah knowledge. Skill sama knowledge ini, Kang, itu kita bisa install sama orangnya. Betul. Karena saya kebanyakan ngajarin tim juga ibaratnya cara saya ibaratnya dulu seperti apa gitu. Nah, tapi kalau attitude-nya problem, Kang, itu nggak bisa lu pakai gitu loh. Betul.
ya kan? Kalau misalnya lu ketemu partner pengkhianat nih, kita bilang ya, ketika dari tempat lu dia pindah ke kompetitor yang sejenis, rahasia lu dibuka semua, tim dari tempat lu dibawa juga. Artinya apa? Lu belajar kan gimana caranya kita memilih partner bukan yang pengkhianat, betul nggak kan? Nah, proses memilih partner ini gue bilang sih lebih ribet daripada proses memilih istri, Kang. Oke. Betul kan? Gimana nih ribetnya nih? Karena ya gimana ya, aturannya istri kan selalu satu, Kang. Istri selalu benar gitu. Suami yang minta maaf gitu. Nah, kalau memilih partner ini kan kita mesti lihat, Kang, mereka misalnya attitude-nya oke, tapi skill-nya oke juga, knowledge-nya males dia, Kang, dia nggak mau upgrade. Kita juga nggak bisa apa-apa, Kang. Repot ya. Karena dia udah ngerasa, gue udah nyaman, dibayar sekian, gue udah nyaman, aktivitas gue sehari-hari seperti ini. Ya kalau Kang Ridwan mau lebih, sorry lah Kang Ridwan cari yang lain deh gitu. Waduh, ya, udah pusing kayak gitu. Kita nggak bisa apa-apa juga, Kang. Udah kontrak lagi ya, udah punya saham lagi, repot ya. Yes. Nah, seiring waktu dalam mencari partner, kebetulan partner saya sekarang ada puluhan, Kang. Bukan sedikit, partner saya ada puluhan gitu. Nah, partner-partner ini kita bisa lihat lagi kira-kira mereka ini yang punya challenge siapa gitu loh. Mereka yang suka challenge ini siapa gitu loh. Maksudnya challenge gimana? Challenge untuk bikin perusahaannya lebih besar lagi. Oh, oke. Ya, kalau misalnya mereka udah nyaman ya kita juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya, tergantung value-nya masing-masing jadinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengusaha kita udah kapok untuk partneran, artinya apa? Ya sudah, seumur hidup lu kerjain dengan dua tangannya lu gitu loh. Ya terbatas kan? Ya terbatas. Untungnya sebagai pengusaha, Kang, meskipun dapat partner yang nggak bener, dapat partner yang pengkhianat, ya gue nggak kapok lah untuk punya partner gitu. Nah, justru di situ banyak belajar ya. Banyak belajar. Insting kita lebih dilatih ya. Betul. Jadi kan kalau pertama-tama gagal misalnya, Yes. justru jangan nyerah di situ. Jangan nyerah. Partner yang kedua masih gagal. Justru pas nyari partner ketiga, kita belajar dari pengalaman mencari partner pertama dan kedua tadi gitu ya. Yes. Makanya gue bilang kan nyari partner lebih ribet daripada nyari istri. Kalau istri kan satu ya, terus pas gitu kan udah berantem beres kan. Sama partner kadang panjang kali lebar urusannya kan. Yes. Udah saham sebagainya. Ya. Bro, ini gue penasaran, lu training apa aja sih pinter ini? Enggak lah, kalau dibilang pinter sih masih standar lah. Justru bisnis lah ya. Justru gue merasa gue masih banyak kurangnya sih, Kang. Karena di bisnis itu kan nggak ada habisnya. Apalagi kan tren yang dulu tren dibawa sekarang itu sudah nggak tren lagi gitu loh. Betul. Dulu pada tahun 2010, Kang. Itu kan yang tahu soal import nggak banyak, Kang. Oh, awal-awal ya. Yang tahu soal Cina beli produk itu nggak banyak gitu loh. Oke. Dulu pada tahun 2010 gue tuh udah main ke IU, gue udah main ke Guangzhou, gue udah main ke Shenzhen, gue udah main ke kota-kota besar Cina lainnya gitu loh. Tapi informasinya nggak seperti sekarang. Seiring waktu 2020, berapa banyak sih kelas ngajarin import, kelas ngajarin ini gitu loh. Nah, dulu nyari uangnya masih enak, Kang. Kenapa? Informasinya terbatas. Sekarang tahun 2024 informasinya udah banjir banget deh. Betul. Bahkan anak gue sekarang belajar, ya ngapain ibaratnya gue belajar pergi ke Cina, gue bawa anak gue ke Cina, mereka bisa lihat dari YouTube. Buka TikTok juga bisa kayak. Buka TikTok, cara beli, cara cari supplier grosir di ada, ya betul. Cina di mana, cari produk furniture di mana, cari produk handphone di mana, mereka udah buka. Ya informasinya udah. Jadi siapa aja bisa. Kalau dulu jarang karena orang nggak bisa. Jadi barrier to entry-nya dulu sangat tinggi ya. Kalau sekarang rendah banget. Jadi siapapun bisa masuk kan. Makanya yang strategi gua lakukan sekarang adalah gua masuk ke dalam bisnis yang entry levelnya itu tinggi, Kang. Oh, ya jadi pembatasnya tuh tinggi. Jadi orang nggak bisa masuk. Nah, kita ambil contoh ya. Untuk bisnis coating, detailing sama Raspro, mungkin di mata gua nilainya itu 5 entry levelnya. Tapi untuk bisnis dokter mobil, AC sama tune-up itu mungkin di level 7. Tapi kalau bisnis transmisi yang berhubungan dengan transmisi mobil itu entry levelnya 10, Kang. Oh, nggak ada yang berani masuk berarti kalau gitu? Karena complicated banget. Tapi bisnis hybrid sama EV itu entry levelnya 9 sampai 10. Kayak gitu. Nah, kita buka bisnis yang entry levelnya ibaratnya tinggi supaya apa? Kompetitornya nggak banyak.
Betul, betul. Kalau misalnya kebanyakan kan orang mulai bisnis kan dia lihat Kang, temennya atau tetangganya dia yang udah sukses. Lu bisnis apa Kang? Wah, bisnis jual keripik ya. Ini bisnis apa? Jualan hijab ya. Ya sudah, pilihan gua ada dua dong. Bisnis keripik apa hijab, betul nggak? Ya. Nah, akibatnya apa? Dia masuk ke dalam bisnis itu karena temen gua bisa, saudara gua bisa, masa gua nggak bisa gitu loh. Simple aja mikirnya. Ya. Tapi kalau misalnya gue bilang, berani nggak buka bisnis transmisi mobil? Cenat-cenut dia, Kang. Otomotif aja gue nggak paham ini transmisi makhluk apa katanya gitu. Iya. Iya. Jadi entry barrier-nya lu buat yang tinggi sehingga orang nggak gampang masuk. Iya. Dan kalaupun gue masuk ke dalam bisnis yang entry levelnya rendah, gue akan bikin bisnisnya ini value-nya tinggi. Oh. Value-nya gue tinggiin, Kang. Biasanya caranya pakai apa lo naikin value-nya? Berbagai faktor, mulai dari servisnya, mulai dari produknya, after service-nya juga bisa kita modified gitu. Sehingga orang tetap walaupun di yang sama nggak bisa masuk atau nggak bisa ngimbangin kita gitu ya. Bisa masuk, tapi ibaratnya kita punya bisnis tuh masih unik kan. Betul. Misalnya servis kita bagus nih, berbeda banget dari yang lain kan bisa ya. Yeah. Kita nguatin servis atau produknya kita enrich lagi lah, perkaya lagi bisa. Betul sekali, Kang. Lu pernah training apa sih yang paling menurut kan lu Training tentang apa lah kalau bicara nyebut mentornya agak sungkan, tapi yang menurut tuh kira-kira ini yang gua rasa ini paling berdampak buat hidup lu ya, perjalanan karir. Nah, setiap pengusaha itu akan melewati berbagai fase, Kang. Oke. Fase dia nggak punya apa-apa sampai dia punya uang, tiba-tiba dia punya uang. Sebaiknya uang ini gue puterin gimana ya biar uangnya bekerja. Oke. Kemudian setelah uangnya bekerja, dia berpikir lagi gimana caranya bisnis gue bisa scale up lebih gede lagi. Nah, training itu kan kita dulu pernah ikut beberapa kelas yang sama ya, Kang ya. Oke, untuk training ya. Nah, sampai akhirnya gue menemukan jalan, Kang. Oke, jalan ibaratnya training yang ada di luar sana itu bagus-bagus. Oke, tapi kembali lagi ketika kita implementasi ke bisnis kita, itu nggak semuanya proven gitu loh. Betul. Karena contoh beberapa training yang ibaratnya gue nggak sebut nama trainingnya Kang ya. Itu training udah proven pengalaman bisnis dia dari 5 tahun lalu. Ketika dia ngomong sekarang, dia buka kelasnya sekarang, ya sekarang udah nggak proven lagi gitu Kang. Beda lagi. Jadi kalau gue bilang baiknya kalau teman-teman Kang Ridwan mau ikut training, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jangan ibaratnya kalian mau jadi alur workshop tapi kalian bingung ketika belajar balik ke bisnis kalian eksekusinya mana gitu loh. Karena kalau misalnya 0 sampai 100 juta, ya udah fokus aja training marketing gitu loh. Kayak gitu. Ya di awal-awal kan fokusnya di marketing aja. Ya disesuaikan dengan kondisi kita gitu loh. Kita butuhnya apa gitu. Tapi yang lu rasa paling kerasa waktu itu belajar tentang apa tuh? Kalau gua kebanyakan belajarnya itu otodidak dari luar negeri, Kang. Otodidak justru. Otodidak dari luar negeri. Jadi contohnya pada waktu gua kemarin ke LA, gua ke Vegas, gua ke beberapa kota lainnya, Kang. Gua itu kerjanya simple, Kang. Satu hari gua cari bengkel yang paling gede di sana, gua tongkrongin di depannya 2 sampai 3 jam. Nongkrongin. Kadang gue masuk ke dalam, gue lihat cara kerja mereka gimana, ibaratnya begitu customer-nya masuk, mobilnya seperti apa, pelayanannya gitu loh. Terus gue cek lagi sosial medianya gimana, YouTube-nya gimana gitu loh. Iya. Gue kepoin bisnisnya dia gitu loh. Ada yang unik nggak yang lo bisa bawa ke Indo, bisa gitu ya? Yes. Dari satu tempat, Kang, kalau kita bisa dapat contekan 2 sampai 3 cara aja yang mereka lakukan dan itu proven, kita tinggal apply ke bisnis kita. Iya, contek aja. Sama persis aja plug. Toh di Indo belum ada gitu kan? Iya, seperti itu. Bisa gitu ya, maksudnya lo cari daripada ribet-ribet, cari yang praktis yang bisa lo terapin dalam bisnis dan cocok buat nature-nya di Indonesia ya. Yes. Dan berdampak langsung kan? Yes. Karena balik-balik ya mungkin soal kuliner saya nggak seperti Kang Ridwan lah, ngerti banget gitu loh. Oke, contoh ibaratnya kan di Tokyo lah, di Jepang lah, itu kan terkenal namanya apa ya?
Banana Cheese atau apa gitu ya. Tokyo Banana gitu loh. Itu kan anak gua ibaratnya doyan banget, Kang. Oh, gitu ya. Tapi kan di Indonesia ibaratnya sudah ada beberapa bisnis di IG atau di TikTok ya, saya pernah lihat ya. Itu modelnya mirip-mirip seperti itu gitu. Dan saya iseng, saya kepo, saya beli, ternyata rasanya beda gitu loh. Jadi kalau bentuknya mirip, Kang. Dan orang nggak tahu kan, Tokyo Banana, gue belum pernah beli. Ini ada Tokyo Banana, orang juga nggak tahu itu rasanya kayak gimana. Itu buatan Indonesia, tapi rasanya beda gitu loh. Jadi banyak bisnis di luar ya, tinggal kita lihat. Apalagi kayak di Jepang, wah itu kulinernya luar biasa, Kang. Oh, banyak banget. Kulinernya luar biasa. Ya? Bahkan nanti out of record kita bisa ngobrol soal ini lebih dalam lagi gitu. Iya. Boleh kasih masukan. Nah, gitu. Kalau sendiri punya mentor gak? So far sekarang nggak punya mentor, Kang. Jadi lu tanpa mentor? Tanpa mentor. Jadi lebih ke mungkin kalau lagi training nanya sama orang, otodidak atau mungkin sharing-sharing kayak gini. Jadi tanpa mentor pun lu udah bisa running gitu ya? Kalau dulu kan belajar sama beberapa orang gitu loh, sampai akhirnya gue menemukan pola di bisnis gue sendiri gitu loh. Oh, iya. Jadi kalau bisa dibilang 3 tahun terakhir ini nggak ada mentor sih. Gitu. Oke. Jadi lu nggak ada dedicated mentor yang lu sering tanya, karena lu udah punya bisnis yang besar juga yang punya tantangan beda kan, artinya nggak sama kan dengan sebelumnya. Kalau di awal-awal kan mungkin ada yang. Kalau dulu di awal-awal ada. Ada. Di awal-awal ada. Ya. Iya. Pengalaman terbaik lu dalam berjalan bisnis apa, Bro? Nggak bosen gitu, Kang. Nggak bosen. Karena kalau misalnya beberapa orang udah sukses di bisnis, mereka kan jenuh. Oke. Kalau gue sih biasa ledekin teman-teman gue sih, ketika bisnisnya udah sukses, paling nggak dia tambah rumah baru, mobil baru, atau istri baru. Tapi kalau misalnya gue di bisnis, gue tinggal tambah bisnis baru. Atau tambah cabang baru gitu loh. Dari bisnis yang ada, cabangnya ditambah gitu loh. Jadi nggak bosen di bisnis ini, yang bikin gue ngerasa ini menarik gitu loh. Karena kita, Kang, sebagai pengusaha itu secara nggak langsung kita tuh dititipin amanah dari yang di atas. Amanahnya apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, kita udah cukup nyaman dengan misalnya karyawan saya cuma 5, toko saya 1 gitu loh. Saya udah cukup nyaman, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa investasi ini itu. Tapi saya dianugerahin otak yang pinter, Kang. Artinya apa? Useless dong Tuhan kasih gua otak yang pinter. Ya, kalau orang lu ibaratnya cuma memperkaya dirinya, lu karyawan lu cuma 5 gitu loh. Ya. Nah, ketika orang dianugerahi kelebihan dari segi kapasitasnya, dia bisa ibaratnya menjadi lebih besar lagi. Artinya apa? Dia punya kesempatan untuk membuka banyak lapangan pekerjaan, Kang. Ya, memberikan berkah untuk lebih banyak orang ya. Yes. Keren. Gitu. Bro, ada tips gak buat Sobat Kang Ridwan? Tips untuk Sobat Kang Ridwan di bisnis ya simple sih, Kang. Kalau lu coba gagal, coba lagi aja dengan cara yang lain. Nah, menarik nih, betul. Iya. Jadi never give up ya. Jadi ketika menghadapi sesuatu dengan pola yang satu salah, gagal, coba cara yang lain gitu loh. Jadi kreativitasnya itu tidak terhingga gitu ya. Iya. Dan sekarang gua juga, teman-teman gua banyak yang Gen Z sekarang, Kang. Umur 20, 21, 22, 23 gitu. Jadi gue belajar cara mereka gitu loh. Cara mereka membeli produk, cara mereka melihat suatu produk tuh iklannya seperti apa. Karena Kang Ridwan pernah lihat nggak gelang yang dijual di online yang banyak beli orang Gen Z, harganya 600.000, 500.000, itu bikinnya ibaratnya apa namanya, bikinnya ibaratnya manual sendiri mereka bikinnya, tapi gelang tuh bisa terjual 500-600.000, dan lu pakai sekitar 1-2 minggu gelangnya putus gitu. Hah? Laku itu? Laku. Dan kita nggak tahu cara berpikir mereka gimana kalau nggak ngobrol gitu. Iya. Ternyata gue tanya, kenapa lu beli gelang itu? Padahal lu lihat gelang itu jelek banget gitu loh. Karena ini bisa untuk memperbaiki lingkungan, bla 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 gitu loh. Nah itu yang kita nggak tahu kalau kita nggak ngobrol ya. Karena mereka pengen bersumbangsi untuk bisnis yang bikin lingkungan lebih baik lagi. Nggak peduli harga berapa gitu loh. Siap, mantap nih, bro.
Ini kayaknya sesinya 2 jam tuh. Ini gua nyiapin pertanyaan puluhan nih, yang keluar sedikit. belum habis ya, tapi memang terima kasih banyak udah sharing. Thank you Kang, udah diundang. Sukses selalu ya untuk Sukses selalu. Makasih ya. Sama-sama. Bro. Ya.